yang sedekah yang kami hormati. Pertama-tama kita tidak henti-hentinya selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita yang akhirnya berbuah kepada amal-amal kita nantinya, karena dengan bertambahnya iman inilah yang akan menjadikan bertumbuhnya amal-amal yang begitu banyak. Salawat serta salam kita berikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan seluruh dari perkataannya, perbuatannya, dan aktivitas kehidupannya, sehingga benar-benar kita sudah gamblang untuk menjalankan agama ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri toladan yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan dua pegangan Quran dan Sunnah ini nanti akan menjadikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini karena mendadak ya kan, tapi ya apa-apa, bong ya pas nganggur sisan, kan kita berikan beberapa hal yang mungkin ini nantinya akan menjadi pegangan bagi kita, di mana pada akhir zaman ini satu persatu sudah diperlihatkan oleh Rasulullah, dan salah satunya di surat Al-Furqan. Rasulullah ini mengadu pada Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya saya itu khawatir terhadap kaumku yang nantinya akan mengajukan Al-Qur'an ini. Mengajukan di sini oleh Ibnu Katsir ditafsirkan tidak mau membaca Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan ini saya kira kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini, sebetulnya terbalik. Tapi ramalan Rasulullah ini benar. Sudah banyak sekali pondok-pondok tahfidz Quran, rumah tahfidz, bahkan kita juga terjebak juga. Makanya nanti kita perlu istighfar juga. Dengan adanya kita itu senang menghafal Qurannya ini, tapi melepaskan daripada tujuan utamanya, yaitu apa? Memahami daripada Al-Quran itu. Karena ada penelitian yang kemarin kebetulan dari UIN, itu dosennya rada ora liberal kalau itu. Dia mengatakan, dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran itu, kaitannya dengan kebaikan di Indonesia itu berapa banyak. Orang yang menghafal Quran, bahkan kita, Mas Dohir sok ya dikandani, tujuannya apa kita itu? Walaupun juga ada dasar orang yang hafal Quran akan memberikan mahkota, betul. Apakah hanya sebatas itu? Dan ini betul yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Rob inna qaumit takhadul hadzal Qur'ana mahjura. Saya itu khawatir terhadap kaumku yang akan mengajukan Quran. Ini baru sisi dari agama kita sendiri, umat kita sendiri. Belum lagi tahun 80-an yang sekarang semakin panjenengan tahu adanya liberalisasi agama, liberalisasi Quran. Quran ini sekarang ditafsirkan bukan seperti yang dikehendaki oleh ulama-ulama dulu. Tabari, Ibnu Katsir,
Jalalain sekarang sudah ditinggalkan. Makanya ketika kemarin juga ada yang datang dari UIN, Raden Mas Said itu ke tempat kita, tak takoni jurusannya apa, dia mengatakan jurusannya tafsir. Saya katakan tafsirnya nganggo hermeneutik ya Mas. Wah, tahu ya Pak, saya tahu kan sejarah. Wah, lah kok malah kurang ngerti Pak. Lah iya. Dan itu langsung hermeneutik itu. Tafsir hermeneutik itu oleh pemerintah Indonesia itu DIPAK itu diresmikan betul. Harus pakai tafsir metode tafsirnya hermeneutik ini. Apa itu? Untuk menafsirkan Al-Quran, hermeneutik itu adalah sejarahnya untuk Injil. Di mana Injil saja dengan akal bisa. Kenapa Al-Quran tidak bisa dikatakan gitu? Akhirnya kurikulumnya sekarang itu semacam. Inilah yang dikatakan mahjuro, mengacuhkan Quran ini. Ini baru sisi Qurannya saja. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat pinter. Ya kan? Kita bisa lihat. Ya kan? Makanya benar kalau tanda-tanda ini satu persatu sudah ada terus. Jadi setelah Rasulullah wafat itu satu persatu muncul dan kita ngalami semuanya. Betul yang dikatakan zaman akhir karena Quran di yang semacam itu. Belum lagi liberalisasi Quran ini sudah begitu banyak. Alhamdulillahnya ada INSES itu yang diketuai oleh Dr. Fahmi Yarkasi, anaknya pendiri Gontor itu. Tanpa ada beliau dengan Dr. Adian Husaini yang ini termasuk salah satu pendikarnya ilmu di Indonesia. Jadi kalau Islam itu disakiti, pasti orang-orang ini insesnya kan. Dan mereka yang menyakiti orang-orang pintar juga, rabain bain. Wong goblok-goblok itu apa? Wong goblok iso ngomong, makanya dikatakan raiso bahasa Arab, rasa ngomong Quran. Dan mereka orang-orang pintar semuanya. Jadi inilah yang dikatakan semakin kesini, kalau kita nanti tidak tafakuh fiddin, lebih banyak memahami Quran kita sendiri, memahami agama kita sendiri, yang terjadi kita malah mengikut pada mereka. Ya kan? Makanya kita bisa melihat daripada sejarah Quran ini yang sekarang sudah diurak-arik oleh mereka. Orang apa ulil absar abdalai? Anak kiai dari kecil, nahwu sorope oke ratatanan, pintere ratatanan, tahu tentang pemahaman Quran yang sesungguhnya. Leset kalau kita kan cuma bisa pendengar saja. Okay. Kalau kita tidak memahami Quran dengan baik, belajar terus, kita tidak akan bisa. Musdah mulia kurang apa? Profesor, dokter musdah mulia. Dan ini terus digaung-gaungkan terus sampai sekarang ini. Bahkan yang terjadi panjenengan bisa lihat. Baca Quran saja dengan logat Jawa. Padahal Quran ini sudah ada qiraatnya sendiri. Ada ilmunya sendiri. Tapi dengan orang-orang semacam itu, fikih, ketika mereka pakar-pakar fikih justru tidak memberikan kebaikan dan mereka pakar-pakar betul. Inilah yang dikatakan mahjur oleh Rasulullah. Jadi mereka pinternya itu bukan untuk benar-benar tafakuh fiddin, tapi untuk melencengkan, menyimpangkan daripada ajaran itu sendiri. Makanya betul, kalau kita nggak hati-hati, sekarang sudah begitu banyak. Ulama-ulama yang mereka itu sudah lurus, justru malah mereka singkirkan. Sehingga tujuan utama sebetulnya, makanya teman-teman kalau sekolah yayen itu kan ingkar Allah, ingkar Nabi itu ya benar. Apalagi sekarang sudah menjadi UIN, sudah tujuannya sudah lain lagi. Luar biasa sekali liberalisasinya mereka. Padahal tujuan pertama kali mencetak yayen itu Muhammad Natsir itu tujuannya untuk mencetak kader dakwah yang intelektual. Makanya dulu kalau ada, kamu belum lahir, ada bapak-bapak yang titelnya itu BA saja, atau kalau dulu PGA. Nah, PGA saja, sarjananya dikalah itu dengan PGA. Betul-betul mereka turut masjid, dakwah tenanan saya ini. Ya iyen ngono ya. Alat masjid itu ya kan? Sudah begitu banyak. Bahkan sekarang diliberalisasikan betul perguruan tinggi dengan cara apa? Dimasuki jurusan-jurusan umum itu.
Sehingga yang terjadi apa? Justru anak-anak kita, remaja-remaja pemuda kita itu masuk karena di universitas tidak terima. Ya no-win lah jurusan matematika ya ini. Sehingga tarbiyah, usuluddin, syariah tergeser mereka. Guru pilihan kedua. Ini memang betul-betul luar biasa sekali liberalisasinya ini. Sehingga kita ini tidak tersadar. Ya jurusan iyayan matematika, bayan iyayan wong liru mudeng disalate apik. Matematikane apik. Ya ngono. Ternyata matematika ya ora patek apik, salate saya bubar. Makanya betul dari awal ini kan musuh-musuh Islam ini tidak dengan cara perang. Ya kalau kita lihat yang ada di Aceh ini perang Badri ini kan salah satu kepandaian dari Hindia Belanda ketika melihat orang Aceh ini Indonesia Rung Lahir harus menyumbangkan pesawat itu Aceh itu. Indonesia Rung Lahir itu. Indonesia Rung Lahir. Islamnya luar biasa sekali Aceh itu. Dulu saya cerita dulu. Ketika itu apa? Hindia Belanda berat untuk memerangi Aceh. Kalau negara ya daerah yang lain bisa, tapi Aceh ini agamanya sangat kuat. Ketika mereka pakai Allahu Akbar, mereka mati itu adalah salah satu tujuan utama. Sedangkan orang-orang kafir Hindia Belanda mati kojo. Akhirnya apa? Mereka dengan cara liberalisasi. Dan ini sampai sekarang. Pada kita itu apa? Dengan adanya snow kurbunya itu. Ini kepandaian mereka luar biasa sekali. Kalau kita perang banyak menghabiskan dana, mendingan kita apa? Nyekolahkan snow kurbunya itu ke Mekah. Ke Mekah nih. Desertasinya itu tentang Islam. Quran loh. Namanya diganti Muhammad itu. Sampai dari S1, S2, sampai mau profesor itu. Tidak ketahuan kalau dia itu orang Nasrani. Dia syaratnya luar biasa. Wah, apa tafsir-tafsirnya itu? Ulama-ulama itu. Sampai baru konangan kemudian dia pergi. Setelah itu dokter apa-apa. Setelah itu profesor apa-apa. Yang penting aku semudeng Islam tenang. Akhirnya dikirim ke Aceh oleh Hindia Belanda. Itu sejarahnya kan liberalisasi agamanya di situ. Kemudian antara kaum adat dan kaum agama itu misi pengajian jenggote dawa ini kan wong luar negeri kayak pinter ya ngono ya awak dhewe ra apal apa-apa. Akhirnya didengarkan lama kelamaan apa terjadilah perang Padri bangan awak dhewe perang bendo perang dhewe ae wong-wong kuwi dengan cara tak isine pengajian tak dune coba ini loh liberalisasi agama itu sangat luar biasa sekali. Makanya sekarang ini kalau kita nggak hati-hati untuk mencari ulama yang betul sekarang kan sudah banyak disingkirkan ya. Bahkan akhir zaman ini kan ulama-ulama yang mereka lurus justru malah dijauhi. Dan betul di ulama-ulama Syafi'i, Maliki, Hambali itu kalau umaroknya itu membutuhkan dia memanggil nggak mau. Nek kowe gelem teko rene, gua angel golek kono. Sedangkan kita ini kita bisa lihat di Indonesia. Orang apa? Profesor Doktor Umul Qura, pakar fikih Umul Qura. Cukup sarungan kon dadi wakil dan tidak bisa apa-apa. Memang ramalan Rasulullah luar biasa sekali. Jadi dan diikuti oleh salafus saleh. Mendingan saya dihukum kalau saya jadi pejabat. Nek kowe butuh rene aku ki ndure pejabat. Ulama kan gitu. Tapi kenyataan yang terjadi kita bisa lihat sekarang. Ya kan? Dan sekarang terus begitu banyaknya korelasi antara pendirian masjid yang kemarin betul yang diramalkan Rasul itu. Jadi kita tidak usah perlu senang-senang. Mungkin ini sudah satu persatu. Di Solo itu orang apa? Tidak menerima infak langsung dari Dubai, ya kan? Dan orang datang bukan sholat. Mesti apa? Ya. Dan betul itu sudah diramalkan dari Rasulullah. Dan ternyata memang betul kita ini tidak apa ketika orang Islam ini tidak betul-betul pemahamannya terhadap Islam dan kita harus betul-betul berusaha lah. Jadi kita lihat di televisi ini kan kalau ramalan Rasulullah ini kan sangat luar biasa sekali.
Lupa kalau yang FPI yang kemarin 6 orang meninggal dunia itu. Sampai sekarang tidak ada apa-apanya. Kuwi wong kuwi. Ketika Sambo mateni koncone 3 bulan, 4 bulan waktu aku nonton TV itu. Ya kan? Nah, ini luar biasa sekali. Bukan karena Sambonya, ini masyarakat pengen lihat. Nah, tapi perang sendirilah. Mereka perang sendiri saja. Akan dibuat perang sendiri. Ini menunjukkan begitu luar biasanya memang. Tapi satu persatu sudah ditunjukkan. Bahwasanya Quran ini akan terus tapi suatu ketika betul yang dikatakan oleh Rasulullah akan dicabut Quran. Kemudian sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang hafal Quran? Ya mereka cuma 1 malam saja besok wis lali. Ya, kata Rasulullah. 1 malam digelapkan, kemudian pagi harinya mereka sudah lupa semuanya. Makanya kepada teman-teman semuanya, betulnya inilah yang kita ini juga dijauhkan juga liberalisasi ini. Makanya Fahmi Zarkasi itu kan mengatakan yang terbaru ini. Jadi politik identitas itu kan oleh Indonesia, pemerintah atau siapapun lah, organisasi tentu mengatakan itu adalah tidak boleh. Politik identitas. Padahal Fahmi Zarkasi nek wong Islam ora tenanan terus piye kudu identitas. Ternyata kita ini terus kena terus itu. Makanya betul ketika orang-orang Islam ini hanya ibadah saja juga mereka tidak akan bisa. Makanya sekarang ini kan yang terjadi kita ini kan diadu-adu terus. Sehingga kita harus paham betul. Jadi kalau organisasi terbesar di Indonesia ini kan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kita bisa tahu muktamar yang kemarin ini syuting titik ora. Mergo paling ayal dhewe kemarin. Ya tapi kemarin Erick Thohir Islam Podu bisa digagas. Bojone we ora cetha. Dadi ketua 1 abad Nahdlatul Ulama ngucapke salam we. Walik-walik kok. Karena Menteri BUMN nanti duitnya sedih lah. Ternyata kita ini diadu-adu terus. Adu-adu terus. Kalau kita nanti tidak hati-hati wong Islam ini kan betul-betul. Makanya kita berharap yang teman-teman duduk di sini, pejuang sedekah ini, siapapun lah. Nulungi wong ini rasa tonton bendera ini kan gitu seharusnya. Ini, makanya saya senang pada teman-teman ini, pokoknya siapapun lah. Kita tolong. Dan ini kalau kita nanti semacam ini liberalisasi, pluralisme agama semakin luar biasa sekali. Pluralisme kalau liberalisasi agama ini kan kebebasan dalam berpikir. Tapi kalau pluralisme ini kan penyamaan, pembenaran antara agama satu dengan agama lain. Jadi lakum dinukum waliyadin ini mereka katakan inna dinang indallahi Islam ini nggak berlaku. Yang penting pokoknya kabeh dalam agama di dhewe pasti masuk surga. Dan ini sudah dicanangkan di Usuluddin. Karena orang-orang Usuluddin ini kalau kita bahasanya ya Usuluddin ini ya ucul saka agama, Usuluddin gitu kan gitu. Tapi yang jelas kita harus berhati-hati. Makanya kalau orang-orang ini tidak berhati-hati, yang terjadi pemahaman agama kita ini kan salah. Kalau kita juga tidak mau menghormati interorganisasi, juga kita sama, akan diadu-adu seperti Senogoroglonya tadi. Ya kan? Makanya kepandaian mereka inilah yang satu dikatakan kita ini harus paham. Makanya benar apa yang dikatakan oleh murid Fatur Rahman. Fatur Rahman ini guru besar di Kairo Al-Azhar. Ketika mau promotor profesornya, dia kan pakar tafsir itu. Orang asli ulama Kairo. Kairo kurang apa Kairo itu. Terus sekarang saja sudah terkena liberalisasi di sana. Ketika untuk promotor profesornya itu kan mengarang tentang Al-Quran itu makhluk. Coba bayangin ya coba. Al-Quran waktu sekelas beliau itu. Nah, ketika sudah sampai tulisannya yang begitu luar biasa mau diuji oleh ulama-ulama Timur Tengah itu kan terus ulama-ulama Kairo itu kan berkumpul kemudian mengatakan dia patut untuk dibunuh itu. Al-Quran kok mengatakan makhluk. Nah, belum sampai promotor profesornya itu sudah dikatakan ulama-ulama
Kairo bahwasanya ini halal darahnya untuk dibunuh dan dicerai istrinya. Nah, ketika itu dia lari. Agar dipancung wis lari dulu. Maka sejarah pertama dari liberalisasi itu dari situ. Kemudian lari ke Amerika. Setelah lari ke Amerika, dilindungi oleh orang-orang Amerika. Makanya Amerika ini mendirikan pusat center agama. Jadi pusat studi Islam. Jadi Amerika ini pusat studi Islam. Syafi'i Ma'arif sekolahin kono. Amin Rais. Tapi Amin Rais luar biasa sekali. Murid daripada Fatur Rahman yang paling lurus. Tidak mau melenceng itu Amin Rais. Pak Syafi'i rada miring-miring. Nurkolis Majid. Jadi kuliahnya di Amerika. Karena Pak Fatur Rahman ini luar biasa sekali. Pakar tafsir. Diopeni ning plenceng no sithik ngono lho. Kenapa? Mereka sudah dibiayai. Dan ternyata apa? Hasilnya di Indonesia Profesor Harun Nasution yang ngarang tentang pedoman agama, pemahaman agama, dan sampai sekarang dipakai literasinya ini untuk kuliah-kuliah di Universitas Islam itu. Makanya nek kuliah no win aja do bangga-banggaan ya ta. Karena apa? Agama ini lompati ya. Mula yang dimusuhi sekarang ini ya wong-wong sing fundamentalis mereka kata. Di fundamentalis yang agama ini do tenanan itu kan. Nah inilah yang terjadi ini baru belum lagi melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ulil Absar Abdallah, Sumanto Qurtubi. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya juga punya teman sekarang dulu ini kalau di Pemuda Madiyah ini juga sama. Sunanto ini kan kemarin ketua yang luar biasa. Makanya sampai Prof. Haidan Nasir itu mengatakan rotok prihatin. Ya, rotok melenceng di wicah gitu. Bahkan kemarin mengangkat ini juga dari Jawa Timur. Sunanto juga pandai terhadap agama. Dan sekarang sudah sekali perusahaan oleh Pak Presiden ya wes menang. Makanya ya ini loh, agama kita ini di. Makanya kalau kita nggak hati-hati, berbagai macam organisasi semuanya di. Ya, kalau kita nanti masih padu terus organisasi, kita itu bodoh itu. Makanya sekolah tahlil Ustaz Rasik Waisman. Karena orang rasa padu karena apa? Ini yang paling berorgan di situ. Kita diadu terus. Dan sekarang kan sudah Madiyah yang sekarang ini kepengurusannya ini yang tidak jauh beda dengan Sunanto. Yang mudah-mudahan so, tapi nek ketoke meh padha. Karena anak buah itu. Jadi liberalisasi. Punya teman juga Profesor Dr. Zakiuddin Baidowi itu angkatan saya. Itu pintar tenan bocah itu. Ini mangan udah sinau no perpus waca tok dadi profesor deh. Angkatan saya. Dan rodok melenceng sidik itu juga. Jadi memang betul pemikiran-pemikiran yang semacam itu yang akhirnya apa? Kalau kita nanti nggak hati-hati, justru kita ini akan ikut pada mereka. Makanya ada teman-teman semuanya, marilah kita berusaha jangan terjebak lah. Terjebak oleh hal-hal yang mungkin ini tadi, betul Quran dihafal, tapi korelasi antara menghafal Quran dengan kebaikan di lingkungan kita itu sejauh mana. NTB ya gubernur ya Al-Quran ya ta? Ya. Ternyata betul yang diramalkan Rasul karena memang kalau Quran ini hanya untuk kepentingan dunia selamanya tidak akan bisa baik. Nah, teman-teman semuanya yang kami hormati, di Rasulullah mengatakan dan mudah diabadikan dalam surah Al-Furqan ini betul-betul terjadi sampai sekarang ini. Sehingga pluralisme agama dan liberalisasi Quran ini sangat luar biasa sekali. Dan mereka paham itu. Makanya buku saya itu banyak sekali yang berkaitan dengan pemikiran sejarah Al-Quran yang dari orang-orang liberal itu. Jadi mereka itu begitu tahu bahwasanya Quran ini buatan Utsman katanya. Padahal kalau kita mengetahui sejarah Al-Quran ini kan sangat luar biasa sekali. Makanya mereka, tapi Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang akan menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Sampai kapanpun diurak-arik tetap masih banyak orang-orang yang paham betul terhadap Quran ini. Makanya marilah kita bersama-sama untuk tetap
dalam memahami Al-Quran ini tidak hanya sebatas untuk dibaca, walaupun membaca saja sekarang sudah banyak orang yang tidak mau Quran itu ya antara kita bisa lihat di lingkungan kita, waliman ya tetap Quran dibaca. Yang campur sari ini lebih berjam-jam daripada Qurannya. Makanya kita wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah supaya kamu mendapatkan rahmat. Tidak ada yang mendengarkan. Ndang rampung kayak wis kayak lunga. Dan ini ternyata bahasa-bahasa semacam ini betul yang diramalkan oleh Rasulullah. Di tafsiran-tafsiran ini sekarang ini satu persatu sudah dimunculkan. Makanya marilah kita di akhir zaman ini paling enggak berusaha istiqomah dalam agama kita ini, khususnya berkaitan dengan tafakuh fiddin ini. Tafakuh fiddin ini dengan memegangi agama kita ini yang benar. Tidak hanya sekedar beragama yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara agama itu kita sendiri. Makanya ulama-ulama yang lurus-lurus ya disingkirkan ya kan. Makanya kalau orang ramalan Rasulullah ini ya mungkin wong ora terkenal, Imam Mahdi itu kan semacam ora terkenal tapi mereka memegang luar biasa. Ya mungkin kalau dari timur ya mungkin ramalan orang-orang Timur Tengah mengatakan kok Indonesia. Mungkin siapa itu ya, tapi yang jelas inilah ulama-ulama di tempat kita yang lurus-lurus ini mereka sudah dibungkam ya kan. Sudah dibungkam. Makanya kita bisa lihat keadilan para pemimpin di tempat kita ini, mereka orang-orang yang pintar dalam segi agama, kurang apa ya. Baru David pira anggota Ansar. Coba sing dipukuli pemuda Madiyah, soteng we orang. Wabeh tilik we. Karena apa? Pendukung utama. Nah, didu ini kalau kita lihat didu ae karo Gusti Allah, didu ae kayaknya. Pendukungmu lengantemi pejabatmu. Wes sartok kapake iki. Dai pendukungmu apanya sampai luar biasa itu. Kok Akil Said Sirot we melu tilik. Dalu pecah cilik. Neng le diantem iki mate kata-katane Ansor itu tadi. Coba nek wong biasa. Dan Ansor adalah NU. Dan NU adalah pendukung pemerintah sekarang. Ansor piye itu didu dhewe kowe kan. Dan inilah Allah sudah membuktikan semuanya. Makanya kita berhati-hati dalam beragama ini. Tapi yang jelas kita berusaha untuk tetap bisa menghargai orang lain. Yang paling penting kan itu. Makanya kita ini banyak sekali orang yang ahli fikih, tapi bukan untuk kebaikan, tapi hanya untuk kepentingan dunia. Sehingga kalau kita nanti tidak berhati-hati, ya kita ini menghormati antara sesama perbedaan pendapat, perbedaan madzhab saja kita ini sudah ya agama ya. Ya agama. Ada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik ini Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Ketika mengatakan Imam Malik itu kepada muridnya Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang tawakal, orang yang berserah diri pada Allah, rezekinya akan datang sendiri tanpa berusaha. Imam Syafi'i ya mungkin. Akhirnya apa? Imam Syafi'i karena murid ya cocok saja pendapat itu. Akhirnya dia pas jalan kemudian membantu seseorang yang sedang panen anggur, kemudian dia membantu, jadi ngewangi manen. Setelah itu Imam Syafi'i itu diberikan upah, ya dikai hadiah anggur. Setelah itu anggur itu dibawa kepada Imam Malik. Diberikan wong gurunya kok dikai anggur. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tak butekke. Ora mungkin rezeki kok guru teko dewi. Tapi apa kata Imam Malik? Saya itu sudah membayangkan untuk bisa makan anggur. Ternyata saya duduk sudah diberikan. Hanya kita itu. Tapi apa? Perbedaan itu semuanya akhirnya apa? Tersenyum semuanya.
Ini menandakan saya memberikan cerita semacam ini. Begitu luar biasanya orang-orang dulu itu perbedaan pendapat. Awak dhewe beda sithik ngene ngedeke masjid. Kebodohan kita ini ya. Jadi kita ini yang perlu kita pahami. Makanya kalau saya sendiri punya anak iki ngono, sekolah nang ngendi kabeh ditekuni. Muhammadiyah lebono pondoke, nang NU ya lebono. Kabeh tak leboni. Karena apa? Biar kali kamu nanti tahu dan memahami Al-Qur'an ini tidak ada lain kecuali alatnya adalah bahasa Arab. Makanya sekarang ini kan kita ini sudah tidak apa ya, menghargai orang ini kan sangat melihat seseorang itu sudah tidak lagi seperti teman gitu loh. Tak beda pendapat ngono wis musuh ya kan. Dan inilah yang mereka usahakan supaya kita semacam itu. Jadi kita tidak begitu banyak ilmu, tetapi kita ini sudah merasa diri kita ini paling berilmu. Ya kan? Nah kembali lagi, itulah yang dikatakan liberalisasi pluralisme, ya kan? Yang terus didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, khususnya Barat ini sudah ada di Indonesia dan sudah melebar, ya kan? Sudah melebar. Kalau tahun 80-an menikah itu laki-laki dengan laki-laki itu di luar negeri sudah biasa dan itu diresmikan oleh anggota dewannya atau DPR. Kemarin di Boyolali laki-laki dengan laki-laki, penghulunya itu cetok penghulu ya KUA tuh. Itu mau itu sing nyinom yo lenang wedok dogo peci, jilbab. Tak doidan kabeh cek. Dan ternyata liberalisasi semacam itu sudah dengung-dengungkan. Dan ini sekarang sudah panjenengan sudah bisa melihat banyak sekali lah pelecehan-pelecehan agama, ya kan? Pelecehan-pelecehan agama oleh orang-orang Islam sendiri, ya kan? Ada yang mengatakan antara Pak Karno dengan Rasulullah itu abad perjuangannya lebih Pak Karno daripada Rasulullah. Nah, iya wis nganyel kita ini. Dan ini monggo pendapat semacam. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita nanti membantah pada mereka, ilmu kita nerayaneng ya podo wae ya kan. Mereka itu orang-orang pinter juga itu. Jadi mereka dari sisi apa? Tapi yang jelas apa? Ini kan pelecehan. Tapi karena kita ini belum paham, makanya betul musuh-musuh Islam itu mengatakan, aku paham terhadap agamamu, tetapi kamu tidak paham terhadap agamaku. Coba hanya kita dikira gue dewi ra paham toh. Waneh agama wong liya, tapi mereka itu begitu paham. Makanya kita berusaha terus tafaqufidin, berusaha untuk mencari pada anak-anak kita, istri-istri kita didik betul agama yang benar. Jadi jangan sampai nanti kita tersesat yang juga yang dikatakan oleh Dajjal ini kan tidak biasanya luar biasa sekali, dalilnya luar biasa sekali. Makanya kita ini kan selalu berdoa untuk dijauhkan dari Dajjal sebelum salam. Ini menunjukkan karena apa? Dajjal-dajjal yang sekarang sudah muncul anak buahnya mungkin yang belum Dajjal yang sesungguhnya. Tapi anak buahnya ini sudah luar biasa sekali. Ya kalau kita nanti nggak hati-hati, justru kita mendengarkan mereka dan kita mengikuti mereka. Dan ini yang sering setiap untungnya di sini pengajian Dora Tangrungok yang sudah mulia ini luar biasa sekali. Seorang perempuan dekan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah itu. Profesor Dr. S1, S2, S3-nya itu bahasa Arab. Kairo, kurang apa wes ini. Ya, nah. Beliau mengatakan karena perempuan ini banyak dan secara biologis kasihan, maka diperbolehkan menikah itu sekarang hukumnya dirubah. Wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ini pakar hukum loh ya, gue bisa mengatakan gitu. Dan ini mahasiswanya mengikuti ya kan. Apalagi yang ada di Usuluddin Bandung itu, Yayan apa itu? Yang Bandung itu luar biasa sekali lagi ketika
ospek masuk saja ini sampai sekarang dilanjutkan terus tentang adanya kebebasan beragama ini. Mana Tuhan? Coba nganyel kita tadi ya kayak mahasiswanya mlebu ini langsung. Mana Tuhan? Rakyat tahu endi gitu. Nah, ini endi? Endi? Ya, coba. Ini sudah begitu luar biasa sekali. Makanya kita harus berhati-hati beragama ini karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah satu persatu. Yang ulama-ulama kita ini lurus, ini sekarang kan sudah disingkirkan. Yang terjadi adalah ulama-ulama su. Mereka-mereka yang selalu mengajarkan atau menjilat. Karena betul akan datang suatu masa di mana ulama-ulama ini seperti anjing yang selalu menjilat kepada penguasa. Kita bisa lihat di tempat kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini benar-benar bisa menjadikan semangat kita untuk tafakuh fiddin, selalu belajar agama, terus menambah dan menambah, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang dari agama kita ini, kita bisa membantahnya. Kita bisa ikut untuk berkomentar, sehingga berusaha untuk terus-menerus kita di jalan yang sirotol mustaqim tadi. Bukan justru malah kita seperti orang-orang yang pintar, ya kan. Kita bisa lihat sekarang banyak orang-orang yang ahli tafsir, tapi mereka tidak pakar di bidang ilmu alam. Ya maca Quran iki ditafsirke dhewe, ya minimal standarisasi ini ya tafsir Ibnu Katsir, apal no. Makanya kalau di Darul Wahyat itu kan hafal itu. Kuwi tok ae, hafal wisik wae. Ora usah gawe ngarang gitu. Ini karena apa? Banyak orang-orang yang mereka itu jadi liberal karena apa? Wis apal kuwi terus dikatakan buang ke tong sampah saja. Ibnu Katsir, Tobari, ya kan, Jalalain, di ulama-ulama yang dulu salaf-salaf itu, ulama-ulama salaf itu tafsirnya dibuang kemudian diganti kepada tafsir hermeneutik yang sekarang ini. Dan ini diikuti oleh anak-anak muda sekarang ini. Ya kan? Makanya kita lihat di Yayan ini pinter ngomong. Ini agar mulai salat ya rada lambat, gitu. Ya, ngomongnya jos. Ibawati ini salat ya. Bahkan dia mengatakan isi salat berarti agamanya rong bener. Maksudnya isi ajaran jaringan. Yang nek wis anu ya manunggaling kawula lan Gusti Bang. Jadi mereka sudah makrifat katanya. Wah, saya edan nah ini kan. Nah, makanya kita berusaha ya kan. Ini ya didasari dulu lah supaya nantinya kita tidak lepas dari agama kita yang sesungguhnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami menyambut baik dengan adanya kajian-kajian semacam ini supaya kita nanti terus dan kalau perlu pokoknya kajian keislaman terutama berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Kami berpesan jadi adab ini kan sangat ditinggalkan sekarang ini. Di banyak orang yang pintar tapi tidak punya adab. Dan ini sekarang kita bisa lihat. Ya. Makanya adab ini tolong teman-teman perlu ada kajian khusus tentang itu. Kemarin kita mengikuti 3 hari keliling pondok-pondok itu. Tapi yang ketiga saya tidak ikut. Ternyata memang adab ini dikatakan diajarkan pertama dulu sebelum datangnya ilmu. Makanya ilmu ini kari adab dhisik. Wong udah pintarin aja mak ning doran duwe adab masalah ya. Makanya kalau dulu itu cium tangan pada gurunya itu sebetulnya adab. Saiki kultus dari malam. Lain tok kultus padahal itu adab. Makanya sekarang ini anak-anak sudah lanjut adab nih pintar-pintar. Ya, padahal adab ini pertama kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang kami hormati. Pertama-tama kita tidak henti-hentinya selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan
dan kekuatan iman, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, yang akhirnya berbuah kepada amal-amal kita nantinya, karena dengan bertambahnya iman inilah yang akan menjadikan bertumbuhnya amal-amal yang begitu banyak. Salawat serta salam kita berikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan seluruh dari perkataannya, perbuatannya, dan aktivitas kehidupannya, sehingga benar-benar kita sudah gamblang untuk menjalankan agama ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri toladan yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan dua pegangan Quran dan Sunnah ini nanti akan menjadikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini karena mendadak ya kan, tapi ya apa-apa, bong ya pas nganggur sisan, kan kita berikan beberapa hal yang mungkin ini nantinya akan menjadi pegangan bagi kita, di mana pada akhir zaman ini satu persatu sudah diperlihatkan oleh Rasulullah, dan salah satunya di surat Al-Furqan. Rasulullah ini mengadu pada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumit takhadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya saya itu khawatir terhadap kaumku yang nantinya akan mengajukan Al-Qur'an ini. Mengajukan di sini oleh Ibnu Katsir ditafsirkan tidak mau membaca Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan ini saya kira kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini, sebetulnya terbalik. Tapi ramalan Rasulullah ini benar. Sudah banyak sekali pondok-pondok tahfidz Quran, rumah tahfidz, bahkan kita juga terjebak juga. Makanya nanti kita perlu istighfar juga. Dengan adanya kita itu senang menghafal Qurannya ini, tapi melepaskan daripada tujuan utamanya, yaitu apa? Memahami daripada Al-Quran itu. Karena ada penelitian yang kemarin kebetulan dari UIN, itu dosennya rada ora liberal kalau itu. Dia mengatakan, dengan banyaknya orang yang menghafal Al-Quran itu, kaitannya dengan kebaikan di Indonesia itu berapa banyak. Orang yang menghafal Quran, bahkan kita, Mas Dohir sok ya dikandani, tujuannya apa kita itu? Walaupun juga ada dasar orang yang hafal Quran akan memberikan mahkota, betul. Apakah hanya sebatas itu? Dan ini betul yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Rob, inna qaumit takhadul hadzal Qur'ana mahjura. Saya itu khawatir terhadap kaumku yang akan mengajukan Quran. Ini baru sisi dari agama kita sendiri, umat kita sendiri. Belum lagi tahun 80-an yang sekarang semakin panjenengan tahu adanya liberalisasi agama, liberalisasi Quran. Quran ini sekarang ditafsirkan bukan seperti yang dikehendaki oleh ulama-ulama dulu. Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain, sekarang sudah ditinggalkan. Makanya ketika kemarin juga ada yang datang dari UIN, Raden Mas Said itu ke tempat kita, tak takoni jurusannya apa, dia mengatakan jurusannya tafsir. Saya katakan tafsirnya nganggo hermeneutik ya Mas. Wah, tahu ya Pak, saya tahu kan sejarah.
Wah, lah kok malah kurang ngerti Pak? Lah iya. Dan itu langsung hermeneutik itu. Tafsir hermeneutik itu oleh pemerintah Indonesia itu DIPAK itu diresmikan betul. Harus pakai tafsir metode tafsirnya hermeneutik ini. Apa itu? Untuk menafsirkan Al-Quran, hermeneutik itu adalah sejarahnya untuk Injil. Di mana Injil saja dengan akal bisa. Kenapa Al-Quran tidak bisa dikatakan gitu? Akhirnya kurikulumnya sekarang itu semacam. Inilah yang dikatakan mahjuro, mengacuhkan Quran ini. Ini baru sisi Qurannya saja. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat pinter. Ya kan? Kita bisa lihat. Ya kan? Makanya benar kalau tanda-tanda ini satu persatu sudah ada terus. Jadi setelah Rasulullah wafat itu satu persatu muncul dan kita ngalami semuanya. Betul yang dikatakan zaman akhir karena Quran di yang semacam itu. Belum lagi liberalisasi Quran ini sudah begitu banyak. Alhamdulillahnya ada INSES itu yang diketuai oleh Dr. Fahmi Yarkasi, anaknya pendiri Gontor itu. Tanpa ada beliau dengan Dr. Adian Husaini yang ini termasuk salah satu pendikarnya ilmu di Indonesia. Jadi kalau Islam itu disakiti, pasti orang-orang ini insesnya kan. Dan mereka yang menyakiti orang-orang pintar juga, rabain-bain. Wong goblok-goblok itu apa? Wong goblok iso ngomong, makanya dikatakan raiso bahasa Arab, rasa ngomong Quran. Dan mereka orang-orang pintar semuanya. Jadi inilah yang dikatakan semakin kesini, kalau kita nanti tidak tafaqufidin, lebih banyak memahami Quran kita sendiri, memahami agama kita sendiri, yang terjadi kita malah mengikut pada mereka. Ya kan? Makanya kita bisa melihat daripada sejarah Quran ini yang sekarang sudah diurak-arik oleh mereka. Orang apa ulil absar abdalai? Anak kiai dari kecil, nahwu sorope oke ratatanan, pintere ratatanan, tahu tentang pemahaman Quran yang sesungguhnya. Leset kalau kita kan cuma bisa pendengar saja. Kalau kita tidak memahami Quran dengan baik, belajar terus, kita tidak akan bisa. Musdah mulia kurang apa? Profesor, dokter musdah mulia. Dan ini terus digaung-gaungkan terus sampai sekarang ini. Bahkan yang terjadi panjenengan bisa lihat. Baca Quran saja dengan logat Jawa. Padahal Quran ini sudah ada qiraatnya sendiri. Ada ilmunya sendiri. Tapi dengan orang-orang semacam itu, fikih, ketika mereka pakar-pakar fikih justru tidak memberikan kebaikan, dan mereka pakar-pakar betul. Inilah yang dikatakan mahjur oleh Rasulullah. Jadi mereka pinternya itu bukan untuk benar-benar tafaqufidin, tapi untuk melencengkan, menyimpangkan daripada ajaran itu sendiri. Makanya betul, kalau kita nggak hati-hati, sekarang sudah begitu banyak. Ulama-ulama yang mereka itu sudah lurus, justru malah mereka singkirkan. Sehingga tujuan utama sebetulnya, makanya teman-teman kalau sekolah yayen itu kan ingkar Allah, ingkar Nabi itu ya benar. Apalagi sekarang sudah menjadi UIN, sudah tujuannya sudah lain lagi. Luar biasa sekali liberalisasinya mereka. Padahal tujuan pertama kali mencetak yayen itu Muhammad Natsir itu tujuannya untuk mencetak kader dakwah yang intelektual. Makanya dulu kalau ada, kamu belum lahir, ada bapak-bapak yang titelnya itu BA saja, atau kalau dulu PGA. Nah, PGA saja, sarjananya dikalah itu dengan PGA. Betul-betul mereka turut masjid, dakwah tenanan saya ini. Ya iyen ngono ya. Alat masjid itu ya kan? Dah begitu banyak. Bahkan sekarang diliberalisasikan betul perguruan tinggi dengan cara apa? Dimasuki jurusan-jurusan umum itu. Sehingga yang terjadi apa? Justru anak-anak kita, remaja-remaja pemuda kita itu masuk karena di universitas tidak terima. Ya win lah jurusan matematika ya ini. Sehingga tarbiyah, usuluddin, syariah tergeser mereka. Guru pilihan kedua. Ini memang
betul-betul luar biasa sekali liberalisasinya ini. Sehingga kita ini tidak tersadar. Ya jurusan iyayan matematika, bayan iyayan wong liru mudeng disalate apik. Matematikane apik. Ya ngono. Ternyata matematika ya ora patek apik, salate saya bubar. Makanya betul dari awal ini kan musuh-musuh Islam ini tidak dengan cara perang. Ya kalau kita lihat yang ada di Aceh ini perang Badri ini kan salah satu kepandaian dari Hindia Belanda ketika melihat orang Aceh ini Indonesia Rung Lahir harus menyumbangkan pesawat itu Aceh itu. Indonesia Rung Lahir itu. Indonesia Rung Lahir. Islamnya luar biasa sekali Aceh itu. Dulu saya cerita dulu. Ketika itu apa? Hindia Belanda berat untuk memerangi Aceh. Kalau negara ya daerah yang lain bisa, tapi Aceh ini agamanya sangat kuat. Ketika mereka pakai Allahu Akbar, mereka mati itu adalah salah satu tujuan utama. Sedangkan orang-orang kafir Hindia Belanda mati kojo. Akhirnya apa? Mereka dengan cara liberalisasi. Dan ini sampai sekarang. Pada kita itu apa? Dengan adanya snow kurbunya itu. Ini kepandaian mereka luar biasa sekali. Kalau kita perang banyak menghabiskan dana, mendingan kita apa? Nyekolahkan snow kurbunya itu ke Mekah. Ke Mekah nih. Disertasinya itu tentang Islam. Quran loh. Namanya diganti Muhammad itu. Sampai dari S1, S2, sampai mau profesor itu. Tidak ketahuan kalau dia itu orang Nasrani. Dia syaratnya luar biasa. Wah, apa tafsir-tafsirnya itu? Ulama-ulama itu. Sampai baru konangan, kemudian dia pergi. Setelah itu dokter apa-apa. Setelah itu profesor apa-apa. Yang penting aku semudeng Islam tenang. Akhirnya dikirim ke Aceh oleh Hindia Belanda. Itu sejarahnya kan liberalisasi agamanya di situ. Kemudian antara kaum adat dan kaum agama itu misi pengajian jenggote dawa ini kan wong luar negeri kayak pintere yang ngono ya awak dhewe ra apal apa-apa. Akhirnya didengarkan. Lama kelamaan apa? Terjadilah perang Padri. Bangan awak dhewe perang, bendo perang dhewe ae wong-wong kuwi. Dengan cara tak isine pengajian, tak dune. Coba. Ini loh liberalisasi agama itu sangat luar biasa sekali. Makanya sekarang ini kalau kita nggak hati-hati untuk mencari ulama yang betul sekarang kan sudah banyak disingkirkan ya. Bahkan akhir zaman ini kan ulama-ulama yang mereka lurus justru malah dijauhi. Dan betul di ulama-ulama Syafi'i, Maliki, Hambali itu kalau umaroknya itu membutuhkan dia memanggil nggak mau. Nek kowe gelem teko rene, gua angel golek kono. Sedangkan kita ini kita bisa lihat di Indonesia. Orang apa? Profesor Doktor Umul Qura, pakar fikih Umul Qura. Cukup sarungan kon dadi wakil dan tidak bisa apa-apa. Memang ramalan Rasulullah luar biasa sekali. Jadi dan diikuti oleh salafus saleh. Mendingan saya dihukum kalau saya jadi pejabat. Nek kowe butuh rene aku ki ndure pejabat. Ulama kan gitu. Tapi kenyataan yang terjadi kita bisa lihat sekarang. Ya kan? Dan sekarang terus begitu banyaknya korelasi antara pendirian masjid yang kemarin betul yang diramalkan Rasul itu. Jadi kita tidak usah perlu senang-senang. Mungkin ini sudah satu persatu. Di Solo itu orang apa? Tidak menerima infak langsung dari Dubai, ya kan? Dan orang datang bukan sholat, mesti apa? Ya. Dan betul itu sudah diramalkan dari Rasulullah. Dan ternyata memang betul kita ini tidak apa? Ketika orang Islam ini tidak betul-betul pemahamannya terhadap Islam dan kita harus betul-betul berusaha lah. Jadi kita lihat di televisi ini kan kalau ramalan Rasulullah ini kan sangat luar biasa sekali. Lupa kalau yang FPI yang kemarin 6 orang meninggal dunia itu. Sampai sekarang tidak ada apa-apanya. Kuwi wong kuwi. Ketika Sambu mateni koncone 3 bulan, 4 bulan waktu nonton TV itu. Ya kan? Nah,
Ini luar biasa sekali, bukan karena sambunya, ini masyarakat pengen lihat. Nah, tapi perang sendirilah, mereka perang sendiri saja. Akan dibuat perang sendiri. Ini menunjukkan begitu luar biasanya memang, tapi satu persatu sudah ditunjukkan bahwasanya Quran ini akan terus tapi suatu ketika betul yang dikatakan oleh Rasulullah akan dicabut Quran. Kemudian sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang hafal Quran? Ya mereka cuma satu malam saja besok lali, ya, kata Rasulullah. Satu malam digelapkan, kemudian pagi harinya mereka sudah lupa semuanya. Makanya kepada teman-teman semuanya, betulnya inilah yang kita ini juga dijauhkan juga liberalisasi ini. Makanya Fahmi Zarkasi itu kan mengatakan yang terbaru ini. Jadi politik identitas itu kan oleh Indonesia, pemerintah atau siapapun lah, organisasi tentu mengatakan itu adalah tidak boleh. Politik identitas. Padahal Fahmi Zarkasi nek wong Islam ora tenanan terus piye kudu identitas. Ternyata kita ini terus kena terus itu. Makanya betul ketika orang-orang Islam ini hanya ibadah saja juga mereka tidak akan bisa. Makanya sekarang ini kan yang terjadi kita ini kan diadu-adu terus. Sehingga kita harus paham betul. Jadi kalau organisasi terbesar di Indonesia ini kan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kita bisa tahu muktamar yang kemarin ini syuting titik ora. Mergo paling ayal dhewe kemarin. Ya tapi kemarin Erick Thohir Islam Podu bisa digagas. Bojone we ora cetha. Dadi ketua satu abad Nahdlatul Ulama ngucapke salam we. Walik-walik kok. Karena Menteri BUMN nanti duitnya sedih lah. Ternyata kita ini diadu-adu terus. Adu-adu terus. Kalau kita nanti tidak hati-hati wong Islam ini kan betul-betul. Makanya kita berharap yang teman-teman duduk di sini, pejuang sedekah ini, siapapun lah. Nulungi wong ini rasa tonton bendera ini kan gitu seharusnya. Ini, makanya saya senang pada teman-teman ini, pokoknya siapapun lah. Kita tolong. Dan ini kalau kita nanti semacam ini liberalisasi, pluralisme agama semakin luar biasa sekali. Pluralisme kalau liberalisasi agama ini kan kebebasan dalam berpikir. Tapi kalau pluralisme ini kan penyamaan, pembenaran antara agama satu dengan agama lain. Jadi lakum dinukum waliyadin ini mereka katakan inna dinang indallahi Islam ini nggak berlaku. Yang penting pokoknya kabeh dalam agama di dhewe pasti masuk surga. Dan ini sudah dicanangkan di Usuluddin. Karena orang-orang Usuluddin ini kalau kita bahasanya ya Usuluddin ini ya ucul saka agama, Usuluddin gitu kan. Tapi yang jelas kita harus berhati-hati. Makanya kalau orang-orang ini tidak berhati-hati, yang terjadi pemahaman agama kita ini kan salah. Kalau kita juga tidak mau menghormati interorganisasi, juga kita sama, akan diadu-adu seperti Senogoroglonya tadi. Ya kan? Makanya kepandaian mereka inilah yang satu dikatakan kita ini harus paham. Makanya benar apa yang dikatakan oleh murid Fatur Rahman. Fatur Rahman ini guru besar di Kairo Al-Azhar. Ketika mau promotor profesornya, dia kan pakar tafsir itu. Orang asli ulama Kairo. Kairo kurang apa Kairo itu. Terus sekarang saja sudah terkena liberalisasi di sana. Ketika untuk promotor profesornya itu kan mengarang tentang Al-Quran itu makhluk. Coba bayangin ya coba. Al-Quran waktu sekelas beliau itu. Nah, ketika sudah sampai tulisannya yang begitu luar biasa mau diuji oleh ulama-ulama Timur Tengah itu kan terus ulama-ulama Kairo itu kan berkumpul kemudian mengatakan dia patut untuk dibunuh itu. Al-Quran kok mengatakan makhluk. Nah, belum sampai promotor profesornya itu sudah dikatakan ulama-ulama Kairo bahwasanya ini halal darahnya untuk dibunuh dan dicerai istrinya. Nah, ketika itu dia lari. Agar dipancung wis lari dulu. Maka sejarah pertama dari liberalisasi itu dari situ. Kemudian lari ke Amerika.
Setelah lari ke Amerika, dilindungi oleh orang-orang Amerika. Makanya Amerika ini mendirikan pusat center agama. Jadi pusat studi Islam. Jadi Amerika ini pusat studi Islam. Syafi'i Ma'arif sekolahin kono. Amin Rais. Tapi Amin Rais luar biasa sekali. Murid daripada Fatur Rahman yang paling lurus. Tidak mau melenceng itu Amin Rais. Pak Syafi'i rada miring-miring. Nurkolis Majid. Jadi kuliahnya di Amerika. Karena Pak Fatur Rahman ini luar biasa sekali. Pakar tafsir. Diopeni ning plenceng no sithik ngono lho. Kenapa? Mereka sudah dibiayai. Dan ternyata apa? Hasilnya di Indonesia, Profesor Harun Nasution yang ngarang tentang pedoman agama, pemahaman agama, dan sampai sekarang dipakai literasinya ini untuk kuliah-kuliah di universitas Islam itu. Makanya nek kuliah no win aja do bangga-banggaan ya ta. Karena apa? Agama ini lompati ya. Mula yang dimusuhi sekarang ini ya wong-wong sing fundamentalis mereka kata. Di fundamentalis yang agama ini do tenanan itu kan. Nah inilah yang terjadi ini baru belum lagi melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ulil Absar Abdallah, Sumanto, Qurtubi. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya juga punya teman sekarang dulu ini kalau di Pemuda Madiyah ini juga sama. Sunanto ini kan kemarin ketua yang luar biasa. Makanya sampai Prof. Haidan Nasir itu mengatakan rotok prihatin. Ya, rotok melenceng di wicah gitu. Bahkan kemarin mengangkat ini juga dari Jawa Timur. Sunanto juga pandai terhadap agama. Dan sekarang sudah sekali perusahaan oleh Pak Presiden ya wes menang. Makanya ya ini loh, agama kita ini di. Makanya kalau kita nggak hati-hati, berbagai macam organisasi semuanya di. Ya, kalau kita nanti masih padu terus organisasi, kita itu bodoh itu. Makanya sekolah tahlil Ustaz Rasik Waisman. Karena orang rasa padu karena apa? Ini yang paling berorgan di situ. Kita diadu terus. Dan sekarang kan sudah Madiyah yang sekarang ini kepengurusannya ini yang tidak jauh beda dengan Sunanto. Mudah-mudahan so, tapi nek ketoke meh padha. Karena anak buah itu. Jadi liberalisasi. Punya teman juga Profesor Dr. Zakiuddin Baidowi itu angkatan saya. Itu pintar tenan bocah itu. Ini mangan dek sinau no perpus waca tok dadi profesor dek. Angkatan saya. Dan rodok melenceng sidik itu juga. Jadi memang betul pemikiran-pemikiran yang semacam itu yang akhirnya apa? Kalau kita nanti nggak hati-hati, justru kita ini akan ikut pada mereka. Makanya ada teman-teman semuanya, marilah kita berusaha jangan terjebak lah. Terjebak oleh hal-hal yang mungkin ini tadi, betul Quran dihafal, tapi korelasi antara menghafal Quran dengan kebaikan di lingkungan kita itu sejauh mana. NTB ya gubernur ya Al-Quran ya ta? Ya. Ternyata betul yang diramalkan Rasul karena memang kalau Quran ini hanya untuk kepentingan dunia selamanya tidak akan bisa baik. Nah, teman-teman semuanya yang kami hormati, di Rasulullah mengatakan dan mudah diabadikan dalam surah Al-Furqan ini betul-betul terjadi sampai sekarang ini. Sehingga pluralisme agama dan liberalisasi Quran ini sangat luar biasa sekali. Dan mereka paham itu. Makanya buku saya itu banyak sekali yang berkaitan dengan pemikiran sejarah Al-Quran yang dari orang-orang liberal itu. Jadi mereka itu begitu tahu bahwasanya Quran ini buatan Utsman katanya. Padahal kalau kita mengetahui sejarah Al-Quran ini kan sangat luar biasa sekali. Makanya mereka, tapi Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang akan menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Sampai kapanpun diurak-arik tetap masih banyak orang-orang yang paham betul terhadap Quran ini. Makanya marilah kita bersama-sama untuk tetap dalam memahami Al-Quran ini tidak hanya sebatas untuk dibaca, walaupun membaca saja sekarang sudah banyak orang yang tidak mau. Mau Quran itu ya antara kita bisa lihat di lingkungan kita, waliman ya tetap
Quran diwaca. Yang campur sari ini lebih berjam-jam daripada Qurannya. Makanya kita wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah supaya kamu mendapatkan rahmat. Tidak ada yang mendengarkan. Ndang rampung kayak wis kayak lunga. Dan ini ternyata bahasa-bahasa semacam ini betul yang diramalkan oleh Rasulullah. Di tafsiran-tafsiran ini sekarang ini satu persatu sudah dimunculkan. Makanya marilah kita di akhir zaman ini paling enggak berusaha istiqomah dalam agama kita ini, khususnya berkaitan dengan tafakuh fiddin ini. Tafakuh fiddin ini dengan memegangi agama kita ini yang benar. Tidak hanya sekedar beragama yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara agama itu kita sendiri. Makanya ulama-ulama yang lurus-lurus ya disingkirkan ya kan. Makanya kalau orang ramalan Rasulullah ini ya mungkin wong ora terkenal, Imam Mahdi itu kan semacam ora terkenal tapi mereka memegang luar biasa. Ya mungkin kalau dari timur ya mungkin ramalan orang-orang Timur Tengah mengatakan kok Indonesia. Mungkin siapa itu ya, tapi yang jelas inilah ulama-ulama di tempat kita yang lurus-lurus ini mereka sudah dibungkam ya kan. Sudah dibungkam. Makanya kita bisa lihat keadilan para pemimpin di tempat kita ini. Mereka orang-orang yang pintar dalam segi agama, kurang apa ya. Baru David pira anggota Ansar. Coba sing dipukuli pemuda Madiyah, soteng we orang. Wabeh tilik we. Karena apa? Pendukung utama. Nah, didu ini kalau kita lihat didu ae karo Gusti Allah, didu ae kayaknya. Pendukungmu lengantemi pejabatmu. Wes sartok kapake iki. Dai pendukungmu apanya sampai luar biasa itu. Kok Akil Said Sirot we melu tilik. Dalu pecah cilik. Neng le diantem iki mate kata-katane Ansor itu tadi. Coba nek wong biasa. Dan Ansor adalah NU. Dan NU adalah pendukung pemerintah sekarang. Ansor piye itu didu dhewe kowe kan. Dan inilah Allah sudah membuktikan semuanya. Makanya kita berhati-hati dalam beragama ini. Tapi yang jelas kita berusaha untuk tetap bisa menghargai orang lain. Yang paling penting kan itu. Makanya kita ini banyak sekali orang yang ahli fikih, tapi bukan untuk kebaikan, tapi hanya untuk kepentingan dunia. Sehingga kalau kita nanti tidak berhati-hati, ya kita ini menghormati antara sesama perbedaan pendapat, perbedaan madzhab saja kita ini sudah ya agama ya. Ya agama. Ada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik ini Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Ketika mengatakan Imam Malik itu kepada muridnya Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang tawakal, orang yang berserah diri pada Allah, rezekinya akan datang sendiri tanpa berusaha. Imam Syafi'i ya mungkin. Akhirnya apa? Imam Syafi'i karena murid ya cocok saja pendapat itu. Akhirnya dia pas jalan kemudian membantu seseorang yang sedang panen anggur, kemudian dia membantu, jadi ngewangi manen. Setelah itu Imam Syafi'i itu diberikan upah, ya dikai hadiah anggur. Setelah itu anggur itu dibawa kepada Imam Malik, diberikan wong gurunya kok dikai anggur. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tak butekke. Ora mungkin rezeki kok guru teko dewi. Tapi apa kata Imam Malik? Saya itu sudah membayangkan untuk bisa makan anggur. Ternyata saya duduk sudah diberikan. Hanya kita itu. Tapi apa? Perbedaan itu semuanya akhirnya apa? Tersenyum semuanya. Ini menandakan saya memberikan cerita semacam ini. Begitu luar biasanya orang-orang dulu itu perbedaan pendapat. Awak dhewe beda sithik kene ngedeke masjid. Kebodohan kita ini ya. Jadi kita ini yang perlu kita pahami. Makanya kalau
Saya sendiri punya anak iki ngono, sekolah nang ngendi kabeh ditekuni. Muhammadiyah lebono pondoke, nang NU ya lebono. Kabeh tak leboni. Karena apa? Biar kali kamu nanti tahu dan memahami Al-Quran ini tidak ada lain kecuali alatnya adalah bahasa Arab. Makanya sekarang ini kan kita ini sudah tidak apa ya, menghargai orang ini kan sangat melihat seseorang itu sudah tidak lagi seperti teman gitu loh. Tak beda pendapat wis musuh ya kan. Dan inilah yang mereka usahakan supaya kita semacam itu. Jadi kita tidak begitu banyak ilmu, tetapi kita ini sudah merasa diri kita ini paling berilmu. Ya kan? Nah, kembali lagi, itulah yang dikatakan liberalisasi pluralisme, ya kan? Yang terus didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, khususnya Barat ini. Ini sudah ada di Indonesia dan sudah melebar, ya kan? Sudah melebar. Kalau tahun 80-an menikah itu laki-laki dengan laki-laki itu di luar negeri sudah biasa dan itu diresmikan oleh anggota dewannya atau DPR. Kemarin di Boyolali laki-laki dengan laki-laki, penghulunya itu cetok penghulu ya KUA tuh. Itu mau itu sing nyinom yo lenang wedok dogo peci jilbab. Tak doidan kabeh cek. Dan ternyata liberalisasi semacam itu sudah dengung-dengungkan. Dan ini sekarang sudah panjenengan sudah bisa melihat banyak sekali lah pelecehan-pelecehan agama, ya kan, pelecehan-pelecehan agama oleh orang-orang Islam sendiri, ya kan. Ada yang mengatakan antara Pak Karno dengan Rasulullah itu abad perjuangannya lebih Pak Karno daripada Rasulullah. Nah, iya wis nganyel kita ini. Dan ini monggo pendapat semacam. Dan ini luar biasa. Jadi kalau kita nanti membantah pada mereka, ilmu kita ada eneng ya podo wae ya kan. Mereka itu orang-orang pintar juga itu. Jadi mereka dari sisi apa? Tapi yang jelas apa? Ini kan pelecehan. Tapi karena kita ini belum paham, makanya betul musuh-musuh Islam itu mengatakan, aku paham terhadap agamamu, tetapi kamu tidak paham terhadap agamaku. Coba hanya kita dikira, gue di dewi ra paham toh. Waneh agama di wong liya, tapi mereka itu begitu paham. Makanya kita berusaha terus tafaqufidin, berusaha untuk mencari pada anak-anak kita, istri-istri kita didik betul agama yang benar. Jadi jangan sampai nanti kita tersesat yang juga yang dikatakan oleh Dajjal ini kan tidak biasanya luar biasa sekali, dalilnya luar biasa sekali. Makanya kita ini kan selalu berdoa untuk dijauhkan dari Dajjal sebelum salam. Ini menunjukkan karena apa? Dajjal-dajjal yang sekarang sudah muncul anak buahnya mungkin yang belum Dajjal yang sesungguhnya. Tapi anak buahnya ini sudah luar biasa sekali. Ya kalau kita nanti nggak hati-hati, justru kita mendengarkan mereka dan kita mengikuti mereka. Dan ini yang sering setiap untungnya di sini pengajian Dora Tangrungok yang sudah mulia ini luar biasa sekali. Seorang perempuan dekan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah itu. Profesor Dr. S1, S2, S3-nya itu bahasa Arab. Kairo, kurang apa wes ini. Ya, nah. Beliau mengatakan karena perempuan ini banyak dan secara biologis kasihan, maka diperbolehkan menikah itu sekarang hukumnya dirubah. Wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Ini pakar hukum loh ya, gue bisa mengatakan gitu. Dan ini mahasiswanya mengikuti ya kan. Apalagi yang ada di Usuluddin Bandung itu Yayan apa itu? Yang Bandung itu luar biasa sekali lagi ketika ospek masuk saja ini sampai sekarang dilanjutkan terus tentang adanya kebebasan beragama ini. Mana Tuhan? Coba nganyel kita tadi ya kayak mahasiswanya mlebu langsung. Mana Tuhan? Rakyat tahu endi ya. Nah, endi? Endi? Ya, coba. Ini sudah begitu luar biasa sekali. Makanya kita harus berhati-hati beragama ini
Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah satu persatu. Yang ulama-ulama kita ini lurus, ini sekarang kan sudah disingkirkan. Yang terjadi adalah ulama-ulama su. Mereka-mereka yang selalu mengajarkan atau menjilat. Karena betul akan datang suatu masa di mana ulama-ulama ini seperti anjing yang selalu menjilat kepada penguasa. Kita bisa lihat di tempat kita. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini benar-benar bisa menjadikan semangat kita untuk tafakuh fiddin, selalu belajar agama, terus menambah dan menambah, sehingga ketika kita melihat sesuatu yang menyimpang dari agama kita ini, kita bisa membantahnya, kita bisa ikut untuk berkomentar, sehingga berusaha untuk terus-menerus kita di jalan yang sirotol mustaqim tadi. Bukan justru malah kita seperti orang-orang yang pintar, ya kan. Kita bisa lihat sekarang banyak orang-orang yang ahli tafsir, tapi mereka tidak pakar di bidang ilmu alam. Sehingga mau Quran lebih ditafsir ke dewi, ya minimal standarisasi ini ya tafsir Ibnu Katsir, apal no. Makanya kalau di Darul Wahyat itu kan hafal itu, kuwi tok ae hafal wisik wae. Ora usah gawe ngarang gitu. Ini karena apa? Banyak orang-orang yang mereka itu jadi liberal karena apa? Wis apal kuwi terus dikatakan buang ke tong sampah saja. Ibnu Katsir, Tobari, ya kan, Jalalain, di ulama-ulama yang dulu salaf-salaf itu, ulama-ulama salaf itu tafsirnya dibuang kemudian diganti kepada tafsir hermeneutik yang sekarang ini. Dan ini diikuti oleh anak-anak muda sekarang ini. Makanya kita lihat di Yayan ini pinter ngomong. Ini agar mulai salat ya rada lambat gitu. Mungkin ngomongnya jos. Ibawati ini salat ya. Bahkan dia mengatakan isi salat berarti agamanya rong bener. Maksudnya isi ajaran jaringan. Yang nek wis anu ya manunggaling kawula lan Gusti Bang. Jadi mereka sudah makrifat ya. Wah, saya edan ini kan. Nah, makanya kita berusaha ya kan. Ini ya didasari dulu lah supaya nantinya kita tidak lepas dari agama kita yang sesungguhnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kami menyambut baik dengan adanya kajian-kajian semacam ini supaya kita nanti terus dan kalau perlu pokoknya kajian keislaman terutama berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Kami berpesan jadi adab ini kan sangat ditinggalkan sekarang ini. Di banyak orang yang pintar tapi tidak punya adab. Dan ini sekarang kita bisa lihat. Makanya adab ini tolong teman-teman perlu ada kajian khusus tentang itu. Kemarin kita mengikuti 3 hari keliling pondok-pondok itu. Tapi yang ketiga saya tidak ikut. Ternyata memang adab ini dikatakan diajarkan pertama dulu sebelum datangnya ilmu. Makanya ilmu ini kari adab dhisik. Wong udah pintarin aja mak ning doran duwe adab masalah ya. Makanya kalau dulu itu cium tangan pada gurunya itu sebetulnya adab. Saiki kultus dari malam. Lain tok kultus padahal itu adab. Makanya sekarang ini anak-anak sudah lanjut adab nih pintar-pintar. Ya, padahal adab ini pertama kali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.